Pak Yusuf, saya ingin kita bicara soal kinerja Bapak selama ini. Kalau boleh kita mengkritisi Pak, apa yang sudah Bapak lakukan, tentunya bersama dengan tim, tapi kita tahu sebetulnya ada beberapa hal yang itu sepenuhnya kreasi Yusuf Kala. Seperti BLT Pak, bantuan langsung tunai, program yang kontroversial, yang bahkan ada satu kandidat presiden mengatakan itu mendidik bangsa menjadi pengemis, program BLT itu. Tanggapan Pak Yusuf? Ya, tentu kalau apa yang saya capai tentu bagian apa yang dicapai negara, kemajuan negara, karena saya bagian daripada itu, bagian bersama-sama presiden. Tapi khusus pertanyaan soal BLT itu, sejarahnya kan begini. Pada saat kita ingin naikkan BBM 2005, sekarang apa cara agar kenaikan itu tidak menimbulkan masalah di tingkat bawah? Maka saya menghitung caranya ialah cash transfer, berikan uang tunai langsung kepada masyarakat yang kurang mampu secara bersamaan, dinaikkan hari itu juga diberikan. Semua pada bingung dan saya menghitung bahwa ini bisa diselesaikan. Waktu terbatas hanya sebulan. Bandunya datang untuk memberikan ide-ide dan saran. Mereka minta waktu setahun pelaksanaan, saya bilang, yuk pulang. Saya ingin melaksanakan sebulan. Bapak suruh pulang Bang? Suruh pulang. Di kantor rapat kita, pulang kalian. Saya tidak butuh, saya butuh sebulan pelaksananya. Dan alhamdulillah kita buat sendiri, rancang sendiri, bicara kantor pos, BPS, dan sebulan selesai mendata 10 kota dan kita jalankan langsung pada saat bersamaan dengan BBM. Dan itu meringankan beban masyarakat. Dan itu kemudian dijalankan secara nasional, menjadi bahagian daripada jaring pengaman nasional. Biasanya raskinanya dapat itu, dan itu efektif. Daya beli masyarakat tidak jatuh. Yakin itu efektif Pak? Karena efektif. Ada yang menilai itu tidak mencapai sasaran. Oh, siapa bilang? Kalau itu menghambur-hamburkan uang, begitu banyak uang diberikan, tetapi tidak menolong daya hidup masyarakat. Iya, pada saat kita naikkan BBM, berarti daya beli masyarakat di daerah yang miskin pasti turun. Karena itu harus diganti di uang tunai yang diambil dari kenaikan itu dari orang yang mampu. Kan ini cross subsidi namanya. Nah, jadi sangat efektif sebenarnya itu. Sekiranya tidak, lebih berbahaya. Seperti itu. Walaupun itu hanya sesaat Pak Yusuf. 2 tahun kita laksanakan. Tidak, maksud saya sesaat karena hanya memberikan uang dan kemudian selesai di situ. Ada yang mengatakan kenapa kemudian tidak, saya mengutip katakanlah iklannya Pak Prabowo, Gerindra, yang mengatakan seharusnya uang itu bisa dipakai untuk berputar sehingga tidak habis di situ saja. Itu soal dana berputar itu juga sudah kita laksanakan sekian lama, sejak zaman Pak Harto sudah ada desa tertinggal dan sebagainya. Tapi praktiknya dana itu tidak pernah berputar. Karena itu kita ganti dana itu dengan kredit usaha rakyat. Itu juga saya bersama-sama mendesain dengan teman-teman bahwa harus dihidupkan lagi seperti itu. Ada juga seperti itu. Jangan lupa ada juga kredit usaha kecil. Semuanya ada. Kredit usaha kecil ada. Bantuan tunai yang langsung harus meningkatkan daya beli langsung, instan daya belinya tanpa prosedural supaya mengurangi daya beli. Dan jangan lupa, sekarang banyak negara yang meniru itu. Taiwan, di Meksiko, Amerika pun malah Partai Republik minta agar cash transfer dijalankan. Bukan hanya ditiru, banyak negara dewasa ini, banyak datang yang belajar. Mesir datang belajar. Malah Malaysia datang menterinya belajar kita gimana caranya pada saat kenaikan BBM tidak masalah sosialnya pada waktu itu dengan cara begini saya. Bapak merasa itu ketika kemudian orang lawan politik setidaknya mengatakan itu adalah suatu kegagalan, Bapak malah justru merasa itu prestasi pemerintah? Oh iya, apa sih yang tidak dikritik orang di Indonesia ini? Yang berhasil apalagi tidak berhasil dikritik orang. Jangan lihat bahwa itu ada kesetaraan itu pemerintah. Iya, pemerintah. Tapi kalau tidak dilakukan, efeknya akan jauh lebih berbahaya. Ya dari segi situ juga. Tapi caranya memang apabila ada kesulitan daya beli di masyarakat, harus pompa masuk daya cash transfer ke masyarakat. Dan itu bukan berarti menjadikan masyarakat atau mendidik masyarakat menjadi bangsa pengemis? Tidak, karena kita ambil sebahagian mereka dengan menaikkan BBM. Kita ambil, karena sebagai pengganti yang diambil itu kita kasih lebih banyak. Sampai sekarang masih belum efektif, masih belum mencapai semuanya Pak. Saya tahu sebetulnya memang tiap program ada program pencapaian tertentu, ada yang tidak tercapai. Saya paham pasti tidak bisa 100%. Tetapi kalau ada yang mengatakan sampai sekarang ini belum betul-betul efektif, belum betul-betul maksimal? Kalau kita tidak jalankan itu, saya kira ekonomi kita tidak sebaik. Itu aja dua trennya.
terjadi masalah sosial di masyarakat. Tidak terjadi masalah sosial di masyarakat. Ekonomi kita baik, Pak? Ekonomi kita sangat baik. Yang terbaik di Asia ini. Dalam keadaan sekarang ini. Yang terbaik pertumbuhannya. Cuma Indonesia yang positif dibanding dengan banyak negara lain. Sekarang ini. Dibanding dengan Singapura, dibanding Malaysia, dibanding Thailand, dibanding Filipina, dibanding India. Semuanya menurun sangat. Kita tidak banyak. Tidak banyak. Tetapi kita masih lihat secara real makroekonominya, yang mikroekonominya maksud saya itu belum betul-betul bergerak, Pak. Kalau tadi dikatakan membaik, mungkin itu hanya tataran makronya saja. Tidak. Yang dimaksud baik itu dibanding negara-negara lain juga yang sangat kena, negara sekitar kita, katakanlah Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. Kita kan tidak seperti itu. Orang membayangkan ada PHK massal, kan tidak terjadi PHK massal. Jangan-jangan belum, Pak, bukan tidak. Insya Allah negeri ini bisa bertahan dengan kemampuan. Yakin dengan itu? Yakin saya. Dengan kebijakan yang kita tempuh, dengan cara kita mengatasinya dengan baik. Kita masuk ke infrastruktur, Pak. Ini kan menjadi program pemerintah dan Bapak memang sudah diberikan tugas oleh Presiden untuk menangani infrastruktur. Jujur menilai sejauh mana pencapaian infrastruktur kita, Pak? Infrastruktur itu tidak bisa dicapai setahun, 2 tahun. Sudah hampir 4 tahun. Sudah 4 iya, tahun, Pak. Karena itu ada lihat, katakanlah listrik ya. Dulu pada banyak di kota, sekarang alhamdulillah tidak. Ya, apalagi nanti tahun ini semua akan terang benderang. Insya Allah kalau semua program ini jadi. Tapi dibutuhkan 3 tahun membangun itu. Jalan sepanjang Indonesia memang ada kolobor, tapi jauh sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Karena dibutuhkan waktu dan dana. Kita butuh katakanlah pengurangan subsidi. Kita jalankan itu dengan konversi. Yang mulai ditentang sekarang semua orang minta antara minyak tanah dan LPG. Kan baik. Pembangunan listrik dan sebagainya. Juga pelabuhan, airport, semua dijalankan dengan penuh. Telekomunikasi, semua jalan. Semua jalan, Pak? Semua jalan. Bapak yakin itu semua jalan? Yakin. Kalau tidak, bagaimana saya keliling daerah terus-menerus lihat kemajuannya? Belum semua tersambung memang, tapi prosesnya tidak butuh waktu minimum 5 tahun. Seperti sekarang kita mulai air minum. Saya butuh 5 tahun. Kita butuh 4 tahun dari sekarang untuk meningkatkan 2 kali lipat air minum Indonesia. Kita mulai sekarang. Apakah hal-hal itu kemudian menurut Bapak akan bisa, kalau tadi dikatakan itu sebetulnya memang buah kerja tim, tetapi kita tahu itu bagian dari kewenangan yang diserahkan ke Presiden kepada wakil presidennya. Apakah hal-hal itu akan bisa katakanlah mengatrol begitu, Pak, pamor Bapak menjadi calon presiden kira-kira? Orang tentu memilih pemimpin berdasarkan apa yang mampu dicapainya, apa yang pandangannya ke depan, apa pengalamannya, apa kepribadiannya. Tentu itu termasuk bagian bahwa kita mampu secara bersama-sama melakukan itu. Saya tetap berkeyakinan bersama kita bisa, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Itu sudah jargon dulu, Pak. Sekarang bersama tidak bisa lagi. Bersama kan tidak berarti dengan siapa, bersama bangsa ini sebenarnya. Bersama bangsa, tidak harus bersama SBY.